Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir artinya ya sudah umum ya. Wa kadzabu dan mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an, ulaika mereka itu ashabul jahim, ahli neraka jahim. Orang-orang kafir ya, kafir itu artinya mengingkari ya, termasuk orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Akhir-akhir ini kemarin ada orang bikin konten apa itu istilahnya, challenge apa istilahnya, challenge ya, maaf ya, salah lidahnya beda ya. Itu sebenarnya bentuk dari dia nggak percaya dengan ayat Allah. Artinya penistaan seperti itu membuat orang kalau dia beriman itu menjadi kafir. Jadi ayat Quran itu tidak boleh dibuat mainan. Makanya sebaiknya kalau mau mainan itu jangan ayat Quran. Lomba Agustusan tolong jangan pakai yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi yang baca itu sudah kondisinya nggak nutup aurat misalnya. Ya Allah, itu kan kayak apa bahasanya ya, kayak ngece itu loh Pak. Pidatonya presiden yang ada Allah-Allah saja ditangkap polisi kok. Apalagi misalnya kalamullah. Jadi kalamullah saja itu disebut di dalam tempat-tempat yang tidak tepat saja tidak boleh. Makanya jangan menggunakan itu. Jadi walladzina kafaru pada saat itu ya, pada saat ayat ini turun, orang-orang kafir itu ya jelas kafir Quraisy atau kafir yang lain ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yaitu kafir, dan orang-orang yang percaya tapi tidak percaya, artinya tahu tapi tidak mau. Jadi ada orang itu sudah tahu tapi tidak mengakui, itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru nikmatallah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah alaikum terhadap kalian. Idhamma qaumun, ketika sebuah kaum itu berencana atau ingin sekali. Siapa mereka? Hum Quraisy. Ayat sutu, untuk memanjangkan tangan mereka, ilaikum terhadap kalian. Apa yang dipanjangkan? Aidiyahum, tangan-tangan mereka, liyufatiku bikum, untuk melakukan sesuatu hal yang menyelakakan terhadap kalian. Fakafa aidiyahum angkum, maka Allah menahan tangan-tangan mereka angkum dari kalian. Wa ismakum mimma aradu bikum, dan menjaga atas rencana mereka. Wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang mukmin. Jadi gini Pak, kalau kita pahami dari ayat ini, sebenarnya rencana manusia itu, kalau dilihat dari sini ya, rencana manusia itu bebas, Anda boleh berencana apa saja. Tetapi kadang-kadang ketika Allah menghendaki rencana itu tidak terjadi, itu akan dianulir. Jadi misalnya ada orang pengen menyelakakan kita, misalnya sudah berencana, sudah rapat misalnya, sudah FGD misalnya, mau demo misalnya. Tapi ini kalau dicocokin dengan nuansa yang sekarang, tapi kemudian tiba-tiba itu hatinya berubah. Nah, termasuk orang-orang Quraisy zaman Nabi itu orang Quraisy sudah berkumpul hendak mungkin pokoknya membuat celaka kepada Nabi, kepada orang-orang mukmin di awal-awal yang minoritas. Tentu kalau secara logika minoritas itu mesti logikanya kalah. Tetapi kadang-kadang kalau Allah menghendaki nggak kalah, itu nggak kalah Pak. Makanya kita itu nggak boleh memastikan usaha kita, tetapi kita nggak boleh nggak berusaha. Bahasanya gimana ya? Ya begitulah kira-kira begitu. Kalau ada musuh, kita itu nggak boleh diam, tetapi
Kalau musuhnya terlalu gede, ya kadang-kadang kita tawakal itu kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mengalami tawakal setingkat apa? Yang paling gede, yang paling merasa berat misalkan. Akhirnya pasrah, setelah pasrah itu malah nggak jadi apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu di titik nadir gitu loh? Terserahlah. Nah, kalau orang Jawa bilangnya opo jari engko. Tapi orang Jawa kadang-kadang ngomong begitu itu nggak tawakal, itu udah ngawur di awal gitu. Artinya ya pokoknya jalan saja. Makanya kan menghadapi hidup itu kalau orang mukmin harusnya tawakal. Pokoknya jalan aja ke depan. Pokoknya tetaplah bernafas Bapak Ibu, tetaplah bernafas. Nanti barangkali 5 tahun atau 3 tahun lagi sudah mulai ada perubahan ya monggo ya. Jadi zaman orang-orang mukmin mendapatkan nikmat itu nyata banget, yang harusnya kalah menjadi menang. Termasuk misalkan di perang Badar, Pak. Yang harusnya logikanya kalah tapi menang. Nah, nikmat-nikmat seperti ini disuruh ingat-ingat, Pak. Kalau kita orang mukmin, kalau pernah ditolong oleh Allah dalam titik nadir, ingat itu. Dan itu bisa terjadi lagi. Artinya suatu saat kalau kita lagi susah, ingat saat waktu itu ditolong. Setiap orang saya kira pernah mengalami masa lompat dari titik nadir. Tergantung kelasnya. Tapi semakin lama semakin naik sih kelas itu. Nanti semakin naik semakin terlatih ngadepin apa-apa, itu yang penting berangkat. Nanti soal menang kalah ya itu takdirnya Allah. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti kalau orang-orang seperti ini rata-rata itu orang mukmin, artinya disuruh optimis menghadapi masa depan. Berangkat saja. Kalau sudah kelihatannya dapat gaji bulanan, sudah berangkat menikah misalnya. Ya. Ya kira-kira begitulah ya. 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 Artinya Pak, kalau Anda pernah merasa dapat pertolongan Allah di titik yang tidak mungkin ada pertolongan, ternyata ada, maka potensinya itu ada. Tapi ya jangan ngawur apa jaringko. Kadang-kadang ada orang itu saking ngawurnya itu nggak dipikir terus apa jaringko. Ya kayak orang bikin challenge tadi. Tapi kan akhirnya masuk polisi dia. Nggak tahu itu kalau nanti ngerembet ke produk dan pabriknya, kan itu tentu akan sangat mereka takuti, kira-kira begitu. Kemudian wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ini sebenarnya memang kita dilatih, Pak. Kalau tawakal itu kepada Allah, pasrah itu kepada Allah, tetapi kita harus memaksimalkan kemampuan kita. Pasrah itu kepada Allah, tetapi kita harus punya usaha tadi. Jadi kalau dalam ulama-ulama lain dikatakan tawakal itu bukan berarti tidak berikhtiar, tetapi tawakal itu adalah dibersamai atau membersamai ikhtiar. Ikhtiar itu harus bersamai tawakal. Kalau sukses kita bisa bersyukur, kalau gagal kita bisa bersabar, dan keduanya itu dapat pahala. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil, dan telah Allah ambil mitsaqa Bani Israil, janji Bani Israel bima yadkuru ba'du ya, sebagaimana yang sudah dilakukan. Artinya orang Bani Israel itu pernah diambil perjanjian, misak, kalau bahasa lain perjanjian, kalau bahasa sekarang mungkin disebut perjanjian lama. Perjanjian lama itu kalau tidak salah memang kata lain dari Taurat atau kitabnya orang-orang Bani Israel ya. Wa ba'asna, dan kami utus fihi iltifat an ghaibi aqamna minhum, dari mereka isna asyara nakiban, 12 kepala pimpinan. Jadi di Bani Israel itu ada 12 pimpinan. Apa bahasanya ya? 12, kalau dibilang nabi mungkin bukan nabi ya, di bawah nabi lah kira-kira. Kalau di Indonesia wali songo gampangannya begitu. Nah di Bani Israel ini wali 12. Iya Pak, benar. Jadi sesuai dengan sukunya. Karena ini ibarat kata kalau Bapak Ibu di Bani Israel itu setiap satu dari 12 itu menjadi nanti jadi apa namanya, kalau di Batak itu apa namanya? Marga. Nah, jadi 12 marga. Jadi kepala sukunya.
Karena dulu itu kepala suku lebih kuat Pak, apa istilahnya ya, pengaruhnya. Kalau di Indonesia ini di beberapa daerah saya lihat itu kepala suku masih dianggap luar biasa keputusannya. Misalnya di daerah-daerah Sumatera itu pernah saya lihat orang mau nikah itu harus izinnya ke orang tuanya dan ke kepala sukunya. Betapa kuat sekali. Kalau orang tuanya setuju, kepala sukunya nggak setuju, nggak jadi. Nah, maka bapak-bapak yang tidak punya kepala suku berarti izinnya itu nggak ada, aman berarti sudah. Nggak ada alasannya berarti ya. Walaqad taqaddama mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum isna asara naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berfirman kepada mereka, aku bersamamu. Ketika orang diambil perjanjian, maka kemudian Allah itu melindungi mereka. La in aqamtumus shalat, kalau kamu melakukan sholat dengan syarat ya, mereka harus mendirikan sholat. Wa ataitumuz zakat, dan melakukan zakat. Wa amantum birusuli, dan iman kepada rasul-rasulku. Wa azartumuhum, dan apa di situ? Wa azartumuhum nasartumuhum, menolong kalian ya. Wa aqradtumullah qardan hasanah, dan kamu meminjami pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu apa? Bil infaq fisabilihi, yaitu infak fisabilillah. La ukaffiranna ankum, akan aku hapus kata Allah ankum dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wala udkhilannahum, dan yakti bakal apa bahasa Indonesianya, dan sungguh akan kami masukkan kalian jannatin ke surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa as-sabil, barang siapa kafir setelah itu, setelah jelas pesan dan janji ya dari kalian, maka sungguh telah sesatnya jalan. Artinya kepada Bani Israel Allah itu memberikan perjanjian, kalau kamu mendirikan sholat, membayar zakat, iman kepada Rasul, maka itu sudah dijanjikan apa? Dosa itu terhapus. Jadi ini sebenarnya pesannya kepada Bani Israel, tapi kita sebagai orang Muslim itu sebenarnya dikasih pelajaran dengan pelajaran umat terdahulu. Pokoknya Bapak Ibu sholat, bayar zakat, percaya kepada Rasul, itu insya Allah dosa-dosa itu diampuni, dosa-dosa kecilnya. Artinya dosa-dosa kayak dosa-dosa ghibah, dosa-dosa ngerasain presiden misalnya ya, atau gerundel apa misalkan, orang saya lihat itu ya, asalkan beriman, bayar zakat, insya Allah dosa-dosa kecilnya itu terampuni dan dijamin masuk surga. Pokoknya kalau Bapak iman, yakinlah Bapak itu akan masuk surga. Sudah sebenarnya mudah. Tetapi kalau orang sudah diberikan itu di waktu itu ya, orang-orang ini pesannya kepada orang Bani Israel di sekitar Nabi waktu itu ya, di Makkah atau di Madinah. Lalu kemudian memang kafara ba'da dzalika minkum, kalau orang sudah dikasih tahu tetapi masih kafir, itu sesat-sesatnya jalan. Sudah dikasih unjuk, Pak, istana itu di mana? Lewat sana, Pak, lewat tol nanti sampai. Malah dia nyari sungai misalnya. Itu kan sesat-sesatnya jalan. Ya, jadi kadang ada orang itu bertanya, dikasih tahu tapi nggak mau pakai. Ya, kecuali Bapak Ibu sudah lebih tahu jalan daripada Google Map. Google Map tapi kadang-kadang kan ngasih jalan lebih dekat tapi lebih aneh gitu ya. Ya itu enggak apa-apa, enggak ada ikuti. Tapi kalau Allah kan enggak seperti itu. Allah ngasih jalan Anda mesti jalan yang lebih mudah. Tapi kadang-kadang orang itu ketika dikasih kemudahan enggak suka, carinya yang lebih susah. Makanya kalau jalan diberikan Allah itu tentu lebih mudah. Jalan ke surga menurut Allah untuk kita itu lebih memudahkan kita daripada kita mikir sendiri cari jalan kepada surga itu sendiri. Makanya banyak orang, saya nggak ikut jalanmu, saya punya jalan sendiri. Ya belum tentu selamat, Pak. Makanya ada orang itu nanti nggak mau ngikutin syariat Islam, dia kemudian mengklaim bahwa yang penting kan agama itu begini, pokoknya saya begini meskipun nggak begitu.
Nah, biasanya nanti ada orang-orang seperti itu. Nah, itu nanti di akhirat itu nanti tersesat, nggak sampai surga yang diharapkan itu zong. Fabima nakdihim, dan dengan apa? Misaqahum la'annahum, apa? Karena fabima nakdihim, dengan apa yang dilakukan dari janji-janjinya mereka, la'annahum, mereka dilaknat ya, kami melaknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras karena mengingkari perjanjian tadi. Itu kemudian hati Bani Israel itu menjadi keras. Jadi orang itu kalau punya budaya ingkar janji itu lama-lama hatinya keras. Keras itu apa? Keras itu la talinu liqabulil iman, tidak mau menerima iman. Sebenarnya Bani Israel yang ada di Makkah, di Madinah waktu Rasul ada, itu sebenarnya mereka itu tahu Pak, Nabi Muhammad itu nabi yang benar. Cuman karena hatinya terlanjur keras, itu jadi tidak menerima kebenaran. Bapak Ibu nanti lihat orang-orang yang hatinya sudah keras, dikasih tahu kebenaran itu mesti menolak. Pak, ini nggak bermanfaat. Enggak apa-apa, ini program saya pokoknya, misalnya begitu ya. Itu biasanya hatinya sudah terlanjur keras. Kalau bahasa Jawa itu atos, atos hati ini. Jadi atos hati ini kalau bahasa Jawa itu biasanya nggak bisa dinasihati. Orang hatinya keras, bener salah itu dia nggak mau dengerin, karena dia merasa pendapatnya itu paling benar. Tapi resikonya ya seperti itu. Risikonya itu kalau hatinya keras, dia itu akan sadar kalau sudah terperosok oleh apa istilahnya ya, dirinya sendiri ya. Yuharifun al-kalima, Bani Israel itu mentahrib kalamullah. Apa itu? Yaitu fit Taurat min na'ti Muhammad, mengubah sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di Taurat, yang harusnya misalkan sifatnya begini diubah supaya tidak cocok ya. Amma wadihi, dari tempat-tempatnya di Taurat, allati wada Allah alaiha, ay yabdalunahu wa nasu, dan melupakan, taroku ay taroku, meninggalkan, haddom mimma dukiru, bagian-bagian yang disebutkan, yang diperintahkan kepada mereka bihi di dalam Taurat ya, tentang untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sebenarnya dalam Taurat itu ada perintah juga untuk mengikuti Nabi terakhir. Tetapi karena tadi hatinya keras, sudah terlanjur nyaman dengan kedudukan yang didapati di posisinya sekarang, logikanya mereka itu disuruh masuk Islam tidak mau, karena kalau nanti masuk Islam dia itu jadi bawahan, jadi pengikut. Makanya dia mempertahankan sebagai apa istilahnya ya, pimpinan rohaniawan di situ. Kalau nanti saya masuk Islam jadi pengikut, makanya dia nggak mau. Wala tazalu, dan tidak berhenti-henti ya, kitabulin nabi tatoliu ala khainatin, kamu apa tatoli muncul ala khainatin, pengkhianatan minhum, dari mereka, maka kamu akan temui, kata Allah kepada Nabi Muhammad, pola-pola pengkhianatan mereka. Jadi di eranya Nabi Muhammad itu sering sekali ketika ada perjanjian dengan Nabi Muhammad itu sering melanggar. Kalau di dalam dunia internasional itu misalkan habis gencatan senjata, itu kalau orang yang tidak beriman karakternya itu suka melanggar Pak. Giliran dia sudah punya senjata, nyerang lagi. Nanti ketika dia kalah, minta gencatan senjata lagi. Saya kira enggak usah disebut, bapak-bapak di sini tahu kira-kira modelnya seperti apa. Jadi kalau sudah mau kalah itu oke, damai-damai. Ketika ngomong damai-damai itu dia nyiapin senjata. Ketika yang lain anteng dia nyerang lagi. Itu makanya kata-kata perjanjian mereka itu sulit untuk dipegang. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang karakternya seperti itu, ya itu harus diwaspadai. Kadang-kadang sudah janji tetapi tidak ditepati. Illa qalilam minhum, tapi tidak semua. Illa qalilam minhum, ada juga sebagian mereka yang berislam ya, beragama ya. Fa'fu anhum, maka maafkanlah bagi orang-orang yang sudah masuk Islam tadi. Ya, kalau masa lalunya kelam, kita disuruh memaafkan orang yang sudah baik meskipun masa lalunya itu kelam. Makanya nanti dalam
dalam sejarah itu yang dulunya misalkan memusuhi Nabi banget, tiba-tiba kemudian masuk Islam, maka disuruh memaafkan. Artinya kalau kita punya saudara, punya teman, punya anggota apapun, mungkin dulu pernah punya masa kelam tapi sudah baik, maka sebaiknya dimaafkan. Fa'fu anhum wasfah, dan damailah gitu ya. Innallaha la yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya kesalahan-kesalahan yang sudah lalu ya jangan diungkit-ungkit lagi. Artinya kepada siapapun kita itu mestinya meniru apapun yang sudah berlalu, nggak usah diungkit ya. Kalau nggak penting banget nggak usah, kira-kira begitu. Artinya kalau ada orang masuk Islam misalnya yang dahulunya mungkin memusuhi kita, maka sebaiknya masa lalunya itu tidak perlu disebut-sebutkan. Wa minal ladzina qalu, dan sebagian dari orang-orang yang mengatakan inna nasara, kami ini Nasrani, akhadna, kami ambil misaqahum, perjanjian dengan mereka, kama akhadna ala Bani Israel, sebagaimana kami ambil terhadap Bani Israel yaitu Yahud, fanasu haddam mimma dzukiru, dan lalu melupakan apa-apa yang disebutkan di dalamnya atau perintah-perintah yang ada di dalam Injil, minal imani, dari iman, wa ghairihi, dan lainnya, wa naqdu al-misaq, dan juga kemudian menyelisihi perjanjian. Wa agraina, maka kami timpakan bainahum, terhadap mereka, al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan sama permusuhan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang-orang yang waktu itu di zaman Nabi juga mengaku kami Nasrani, lalu diambil pula zaman Nabi Isa ya, kami Nasrani, lalu diambil juga perjanjian yang disebut mungkin menjadi sekarang istilahnya perjanjian baru. Lalu mereka meninggalkan kitab Injil itu. Lalu apa yang terjadi? Maka ditimpakan kepada mereka al-adawah, permusuhan di antara mereka. Makanya Bapak Ibu kalau lihat orang-orang yang asalnya dulu Nasrani itu sekarang agamanya pecah belah. Jadi versi A, versi B, versi C, versi enggak karuan, Pak. Sudah enggak akur. Nah, kalau di sini dikatakan ya tafarraqahum bakhtilafu ahwa'hum wa kullu firqatin takfuru ukhra, masing-masing itu mengkafirkan yang lain. Bapak Ibu kalau nanti lihat perdebatan antar mereka, sesama mereka itu satu sama lain saling mengkafirkan. Nah, kalau dalam Islam itu kan nggak sampai seperti itu ya, maksudnya kalaupun ada itu dulu kecil lah mungkin. Kalau apalagi cuman ormas itu nggak perlu saling mengkafirkan, nggak sampai seperti itu. Tapi kalau di sebelah sana itu antara apa istilah mereka itu denominasi, apa ya bahasanya ya. Jadi ada ortodok, ada modern, ada nggak macam-macam, ada satanik, ada nggak tahu Pak, saking banyaknya. Dan satu sama lain itu saling mengkafirkan, ngeri Pak. Ya nanti semua agama mungkin perpecahannya seperti itu ya rata-rata. Tapi dalam Islam mungkin lebih kuat. Islam itu mungkin hanya mengatakan orang yang tidak cocok dengan dia itu sesat. Sesat lah mungkin. Ahli sunnah mengatakan Syiah sesat, Syiah mengatakan ahli sunnah itu sesat. Tapi nggak sampai mengkafirkan. Karena dalam hadis pun kita dilarang dikit-dikit mengkafirkan, itu dilarang. Tapi kalau mengatakan sesat itu ya tidak apa-apa, bagian dari seni untuk pilih jalan, kira-kira begitu. Tetapi kalau di agama yang orang-orang dulu ngaku Nasrani menurut ayat ini, itu ditimpakan kepada mereka saling bermusuhan antar mereka. Jadi nggak bakal mereka itu punya satu komando. Wasaufa yunabbi'uhumullah, dan akan apa istilahnya dikabarkan kepada mereka oleh Allah di akhirat bima kanu yasnaun, tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Artinya di akhirat nanti orang-orang seperti itu akan mendapatkan berita atau notifikasi, ini loh apa yang Anda lakukan. Misalnya macam-macamnya itu dikasih tahu. Nanti di akhirat semua
orang yang pernah diambil perjanjian, artinya orang yang sudah memahami agama lalu kemudian menolak atau melanggar agamanya, itu di akhirat nanti dia itu akan mendapatkan ganjaran lah sesuai dengan perbuatannya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasuluna, rasul kami yaitu Muhammad, yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian, kasiron mimma kuntum tukhfuna, beberapa banyak sesuatu yang kamu sembunyikan, ay taktumun, atau disembunyikan, minal kitabi, dari kitab, yaitu dalam kitab Taurat wal Injil, ke ayatir rojam, sebagaimana ayat rojam, wasifatihi, dan sifat-sifatnya Nabi Muhammad ya, wa ya'fu an kasir, dan memaafkan dari yang banyak, min dalika, fala yabinuha idalam yakun bihi maslahah, dan tidak dijelaskan ketika tidak ada maslahah, ilah tidohakum, kecuali hal-hal yang menjadi kalian gitu ya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya mengungkap sesuatu yang disembunyikan di dalam kitab-kitab mereka, Pak. Meskipun tidak semuanya, tapi sebagian besar menyingkap itu. Adapun hal-hal yang tidak penting tidak dijelaskan lagi di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran ini kalau ada orang Islam memahami Al-Quran, itu hampir dikatakan bisa hampir memahami seluruh isi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Taurat nanti ada rangkumannya, dalam Al-Quran, dari Injil juga ada, dan sebagainya. Dan hal-hal yang dulu baik dikuatkan, dan yang buruk kemudian itu dijadikan pelajaran. Makanya yang dikoreksi atau yang dikritik keras biasanya masalah-masalah keimanan. Kalau di dalam Bani Israel itu kan kasus-kasus bagaimana orang Bani Israel yang pintar, yang logis itu sampai sempat menyembah anak sapi, sampai menyembah Uzair misalkan begitu ya, atau sampai macam-macam misalnya dan sebagainya, sampai ngeyelnya terhadap nabinya. Itu sikap-sikap yang kemudian diungkap untuk sebagai pelajarannya. Termasuk kalau di dalam Nasrani itu kan kasus-kasus tuduhan terhadap Maryam, terus kemudian menuhankan Nabi Isa, terus kemudian macam-macam ya, termasuk Askabul Kahfi, yang sisi baik orang-orang yang mempertahankan keimanan ya, dan sebagainya. Artinya kalau orang membaca Quran sebenarnya sama dengan mempelajari semua kitab-kitab yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sampai dikatakan inna hadza lafis suhufil ula, biasanya begitu ya, suhufi Ibrahim wa Musa, itu juga ada ya suhuf-suhuf. Makanya kalau dilihat perintah-perintah dari Allah kepada nabi-nabi di agama-agama mereka itu tidak jauh dengan apa yang diperintahkan kepada kita. Maka intinya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, para rasul, qada dan qadar, hari kiamat. Jadi saya kira sama. Makanya nanti kalau orang sudah beriman, mestinya itu dia akan berbuat baik ya. Wa kitabin, mana tadi? Qad ja'akum minallahi nurun, telah datang dari Allah nurun, yaitu nabi ya. Nurun artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun, dan Al-Qur'an, mubinun, yang jelas, bayinun dhahirun. Artinya Quran ini penjelasannya sangat detail Pak, dibanding kitab-kitab yang lain. Quran itu kalau mengharamkan sesuatu jelas, tidak abu-abu ya. Pokoknya misalkan kurimat alaikumul maitatu wadamu kemarin ya, itu jelas sekali, tidak abu-abu. Nah, soalnya kalau abu-abu nanti ditambahin satu kalimat itu bisa berubah misalnya ya. Makanya dalam Al-Quran juga bisa dihafal. Jadi karena banyak yang hafal, akan sulit dilakukan untuk pemalsuan atau tahrif. Sementara kitab-kitab yang sebelumnya itu tidak bisa dihafal. Bahkan sampai ulama-ulamanya itu tidak bisa hafal khataman dari surat yang pertama sampai surat terakhir. Itu saya belum pernah lihat orang khataman tanpa melihat kitab mereka Pak. Coba bayangkan Pak, kitab apa yang bisa dihafal setebel
setebal itu, 600 halaman. Itu baru Quran, Pak. Nggak ada kitab yang lain yang bisa. Dan anak kecil, orang tua, orang muda itu bisa menghafal semua. Bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu cobalah nanti kalau nggak percaya, beli kitab Injil, beli kitab Taurat, terserah mau bahasa Indonesia atau bahasa asli, terus apalin, Pak. 1 bulan kira-kira dapat nggak? Nah, kayaknya nggak ada yang dapat hafal. Maka karena nggak dapat hafal, potensinya bisa diubah-ubah. Bapak Ibu karena nggak pernah ngapalin undang-undang, undang-undang diubah itu kadang-kadang kita nggak tahu. Tiba-tiba kita kena pasal pajak naik misalnya ya. Nah, itu kan karena kita tidak hafal. Seandainya seluruh orang Indonesia itu hafal undang-undang dasar negara, itu kalau ada perubahan sedikit saja, itu tentu akan ramai. Kadang-kadang seperti itu. Bayangkan kitab yang dulu kitab-kitab itu yang pegang hanya ulama-ulamanya, Pak. Hanya Quran yang los, Pak. Siapa saja boleh buka. Kitab yang lain itu nggak boleh sembarangan orang membuka, menjelaskan nggak boleh. Maka kadang-kadang penjelasan itu dikuasai oleh para ulama mereka. Selain ulama nggak boleh ngomong itu. Kalau ngomong membingungkan juga kalau ngomong sendiri. Bapak Ibu kalau lihat ada orang langsung buka kitabnya sendiri, stres, Pak dia. Kalau Quran, insya Allah ya paling nggak terlalu pusing kan, bisa dibaca secara mudah. Artinya Quran ini kitab yang sangat mudah untuk dibaca dan dipahami, meskipun bagi orang awam sekalipun. Kecuali pengen lebih dalam, lah itu mungkin perlu pelajaran yang dalam. Tapi secara umum orang Arab biasa ketika mendengarkan Quran itu paham. Nah, orang Indonesia nggak paham karena nggak baca terjemahnya saja. Kalau baca terjemahnya, insya Allah sedikit-sedikit paham. Kalau nggak paham, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti pelan-pelan tanya yang paham. Karena bukan bahasa kita. Seandainya kita bahasanya bahasa Arab, ya tentu paling tidak itu dapat pahamnya. Yahdi bihi, Yahdi yang memberikan hidayah, ya Yahdi bihi yang akan memberikan hidayah bihi dengan Al-Quran itu. Siapa yang berikan? Yaitu Allah, manittaba'a ridwanahu, kepada orang-orang yang mengikuti ridhonya. Bi'an amana subulas salam, ya. Bi'an amana dengan iman dengan kitab itu. Subulas salami, di jalan-jalan yang selamat, jalan-jalan yang aman, ya. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka minadzulumati, dari kekafiran ila nuri, kepada iman. Orang kalau mau baca Quran yang asalnya kafir, asalnya misalnya nggak percaya agama, Pak, kalau dia mau membaca Quran itu akan ditunjukkan kepada keimanan. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang pengen tahu isi Quran, nggak apa-apa, Pak, pinjemi atau kasih. Nanti suatu saat kalau dia mau baca Quran yang asalnya tidak beriman itu akan beriman. Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau pernah lihat video orang-orang yang menemukan hidayah gara-gara baca Quran. Padahal bacanya kebalik. Harusnya depan itu sini, tapi baca Quran dari belakang. Hanya gara-gara kebalik baca Quran itu kadang-kadang dapat hidayah. Sebenarnya begitu. Tapi banyak juga orang-orang yang sudah mempelajari nggak beriman juga ada. Tetapi setidaknya orang kalau memang nyari petunjuk, kalau dia mau, maka dia membaca Quran itu akan dapat petunjuk. Tapi kalau nggak mau, ya memang dasarnya nggak mau. Wa yahdihim, dan menunjukkan kepada mereka ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu apa? Yaitu agama Islam. Pokoknya kuncinya orang pengen berbuat baik, beragama yang baik, jalan yang lurus adalah mempelajari Al-Quran sebisanya. Ya memang kita belum bisa ideal, ya, karena ideal Nabi saja menyampaikan Al-Quran ini 22 tahun lebih, Pak. Artinya ya kita jangan menuntut diri kita atau orang lain itu 1 tahun langsung bisa kamil seperti Quran, nggak pernah salah misalnya. Ya nggak mungkin. Ya namanya orang mesti belajarnya ya normal. Makanya kalau Bapak Ibu ukur, ya, kalau 22 tahun untuk 30 juz itu paling tidak 1 tahun kira-kira berapa, ya?
1,5 juz ya. 1,5 juz tapi diamalkan, Pak. Itu lebih, makanya kalau kita 1,5 tahun dapat 3 juz ya misalnya ya, itu kalau mau diamalkan dapat 50% saja, insya Allah itu sudah bagus. Memang sebisanya, tidak ada paksaan harus orang itu nggak pernah salah, orang itu nggak pernah telat, itu kan nggak mungkin. Mesti ada waktunya itu kita mengalami itu. Ya, tapi Nabi saja kadang-kadang dikondisikan pernah kesiangan misalnya, apalagi yang bukan Nabi misalnya. Tapi ya jangan terlalu sering, apalagi diniati terus misalkan subuh kesiangan itu. Ya. Sesekali kita mungkin akan mengalami itu. Saya kira Bapak Ibu di sini semuanya pernah kesiangan. Tapi nggak tahu kalau ada yang nggak pernah, acung tangan, Pak. Saya amati kenapa ya orang sudah berusaha itu tetap sesekali itu pernah entah kenapa mesti unik ini. Saya pernah bikin coba survei gitu. Pernah nggak siapa di sini yang sholat itu nggak pernah ketinggalan? Ternyata semua pernah ngalami. Pernah nggak bangun kesiangan? Hampir semua orang itu kayaknya pernah. Cuman ya emang nggak perlu di-share, Pak, apalagi difoto terus didokumentasikan. Kesiangan subuh tanggal sekian, nggak usah ya. Saya yakin semua orang pernah. Saya yakin ya, keyakinan saya begitu. Soalnya saya sendiri, saya amati semakin dijaga itu semakin suka. Mending itu normal pokoknya normal itu normal. Kadang-kadang beker double kok beker apa itu alarm ya, alarm double itu kalau waktunya memang kita dijatah kesiangan juga itu ya, dilalah kersarialah kalau kata orang Jawa itu ya. Jadi tapi tidak apa-apa itu karena kita tidak mungkin seideal penuh, tapi kita paling tidak ya kalau dapat ilmu mulai diamalkan, meskipun baru ngamalin seminggu, besok ganti amalan yang lain ya tidak apa-apa. Yang penting yang bisa diamalkan, amalkan dulu. Misalkan hari ini amaliyahnya beriman kepada Al-Quran, pokoknya iman dulu. Besok disuruh lihat apa sedekah, besok sedekah dulu. Pokoknya disesuaikan saja. Nggak mungkin kita bisa langsung 100% karena proses itu Nabi saja itu butuh 22 tahun untuk mendidik sahabat-sahabatnya. Walaqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha wal masih ibnu Maryam. Barang siapa mengatakan Al-Masih bin Maryam adalah Tuhan, maka secara ayat ini dikatakan orang itu telah kafir. Jadi gini, Pak, ada orang percaya kepada Allah, percaya Allah ada. Nabi Isa siapa? Nabi Isa juga Tuhan. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, maka itu telah kafir. Jadi makanya ini ahli kitab apa orang kafir sih? Ya ahli kitab, tapi kalau dia mengklaim seperti ini maka dia menjadi kafir. Jadi ya nanti dilihatlah ya orang kafir. Haitsu ja'alahu ilahan wa hum yaqubiyah. Waktu zaman Nabi, orang yang menuhankan Nabi Isa itu sudah ada, Pak. Makanya ayat Quran itu turun wala taqulu salasah, kemarin itu yang sudah kita bahas. Trinitas itu di eranya Nabi Muhammad sudah ada. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang ahli kitab itu siapa? Ya pokoknya orang ahli kitab yang punya kitab Taurat, punya kitab Injil, itu ahli kitab. Sembelihannya gimana? Sembelihannya halal. Kemarin kan kita sudah bahas. Tapi kalau dia menuhankan Nabi Isa, maka dia statusnya kafir. Pokoknya begitu. Kalau di sini disebut wahum Yakubiyah ya, kelompok-kelompok Yakubiyah, firqah minan Nasoro atau sempalan dari Nasrani. Di zaman Nabi itu sempalan-sempalan Nasrani ada yang namanya Yakubiyah. Di zaman Nabi itu ada orang Nasrani yang masih nyembah Allah saja dan menganggap Nabi Isa itu nabi, ada. Tapi ada yang sudah menyembah Nabi Isa, ada. Nah, termasuk kalau di dalam aliran Islam itu misalnya gini, Pak, sebagian ya, tapi nggak semuanya. Ada Syiah itu yang sampai menuhankan Ali, itu yang lebih fatal. Kalau itu jelas kafir, masuk ini sama. Jadi
Orang Islam pun kalau ada orang menuhankan nabi itu juga kafir, atau menuhankan wali juga kafir, atau menuhankan presiden itu juga kafir. Misalkan begitu. Misalnya ya Pak, Fir'aun dan sebagainya, bukan orang sini, raja misalnya ya, terserah. Qul fama yamliku, mana tadi? Ya. Qul, katakanlah fama yamliku, siapa yang memiliki ayat Pak min adab, bila barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menolak dari adab Allah ya. Qul fama yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih ibnu Maryam. Katakanlah kepada mereka, siapa yang bisa menolong Nabi Isa dan Maryam kalau Allah hendak mematikan mereka. Artinya gini loh Pak, kok kamu berani-beraninya menuhankan Nabi Isa? Nabi Isa itu loh, kalau misalkan dibuat hilang sama Allah, siapa yang mau menolongnya? Maryam kalau dibuat meninggal, siapa yang mau mencegahnya? Artinya di bahasa Jawanya itu diweleh-welehkan apa? Gitu kok mbok sembah, bahasanya gitu loh. Wong gini kok mbok sembah, ini kalau diremet loh, babar pisan. Apa bahasanya Bu? Ada orang itu ibarat kata dikasih unjuk, wong barang begini kok kamu andalkan, apalagi barang begini kok kamu tuhankan. Ini kalau dibuat mati itu nggak ada yang nolong, ibarat kata begitu ya. Wa ummuhu, dan ibunya Nabi Isa ya. Wa mang bil ardi jami'an, dan siapapun yang ada di bumi ini. Kalau di bumi ini tiba-tiba Allah pengen membuat hancur, itu juga nggak ada yang nolong. Makanya Bapak Ibu nggak usah risau terhadap apa-apa yang ada di bumi ini. Jangan takut terhadap isu-isu apa misalnya gempa, apa misalnya tabrakan planet misalnya. Kalau Allah masih menginginkan bumi ini dihuni oleh manusia, insya Allah masih dijaga. Tapi kalau Allah sudah menginginkan bumi ini dihancurkan, tidak ada satupun orang yang mampu menjaganya. Jadi di sini disebutkan bahwa jangan sampai orang itu menuhankan sesuatu yang tidak ada yang mampu menolongnya, atau menolong dirinya tidak mampu, apalagi yang lain, kira-kira begitu. Aila akhada yamliku dzalik, artinya tidak ada seorang pun yang mempunyai kemampuan itu. Walau kanal masihu ilahan laqadaru alaih. Kalau Nabi Isa itu memang Tuhan, mestinya dia bisa menahan kerusakan atau kematian ibunya. Ini logika sederhananya gitu ya. Kalau Nabi Isa itu Tuhan, harusnya bisa dong menahan Maryam itu tidak meninggal dunia misalnya, atau yang lain sebagainya. Walillahi mulkus samawati, dan bagi Allah mulkus samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya. Yahluku ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Artinya jangan sampai kita menuhankan sesuatu yang nggak punya apa-apa. Artinya nggak punya apa-apa itu ya punyanya cuman itu. Artinya kalau ada orang kaya di dunia pun, itu kepunyaannya mungkin hanya mempunyai tanah, mempunyai emas batangan misalnya ya Pak, berapa kilo misalnya, itu tidak ada apa-apanya Pak. Anggaplah negara sekaya-kayanya mungkin bisa merampok Freeport misalnya, itu pun nggak ada apa-apanya Pak. Bagi Allah itu ya apa saja yang ada di bumi, di langit, dan di antaranya. Langit ini sangat luas sekali kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, dan di antaranya, kalau di dalam istilah lain, planet-planet itu adalah benda-benda yang disebut dalam Al-Quran sebagai apa yang di antara langit dan bumi. Betapa langit itu sangat jauh. Bisa jadi di antara langit dan bumi itu ada planet-planet yang isinya semuanya emas, isinya semuanya batu apa kemarin itu uranium misalnya. Kan ada upaya-upaya mengambil batu-batu dari planet lain yang bisa digunakan di bumi. Yang di bumi agak susah, di sono tinggal ngambil. Nanti rencananya begitu, tapi nggak tahu. Nanti kalau misalkan ada planet emas, mesti ada orang rebutan pindah ke sana duluan. Ya, tapi nggak tahu Mars, jangan-jangan itu juga mengandung apa gitu. Saya kira nggak bakal kita ketahui sebelum mereka
bosan. Kalau sudah bosan mereka nanti baru share. Ya, kira-kira sangat mahalnya proses itu. Nah, bagi Allah itu semua hal itu, emas, perak, artinya kekayaan yang dimiliki oleh makhluk hidup itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding kekayaan Allah. Artinya apa? Nggak layak orang yang diciptakan oleh Allah itu disembah. Wong cuman punya gitu kok minta disembah. Baru ngasih makan siang saja, misalnya ya Pak. Ini misalnya Fir'aun itu misalnya baru ngasih apa saja kok terus minta disembah. Itu kalau ada yang nyembah itu perlu diingatkan dengan ayat ini. Allah yang punya segalanya itu yang pantas disembah. Orang-orang seperti itu nih nanti kalau waktunya habis juga ya siapa yang bisa menolongnya. Artinya seperti itu. Orang-orang kaya itu seandainya dia mampu menjadi Tuhan tentu bisa kemudian menahan umurnya supaya tidak mati. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani nahnu mereka berkata nahnu abnaullah, kami anak-anaknya Allah, wa ahibba'uh dan kekasih-kekasihnya. Kul, katakan kepada mereka, falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.